Jam 11 malam, Laila baru saja menangis untuk terakhir kalinya karena Raka. Tunangannya yang tadi sore mengembalikan cincin tanpa satu kata pun. Tiba-tiba, tok tok tok, dari balik pintu terdengar suara dalam sedikit serak. Maaf, musiknya terlalu keras ya. Laila membuka pintu. Di sana berdiri seorang pria, kemeja putih setengah terbuka, rambut sedikit basah, mata yang entah kenapa terasa seperti sudah pernah ia kenal. Aku baru pindah. Kamar sebelah, katanya. Dante. Laila menatapnya. Di tangannya masih ada tisu basah. Matanya masih merah. Dante melihat itu semua, tapi tidak berkomentar. Ia hanya berkata pelan, "Kalau butuh teman ngobrol malam ini, pintuku terbuka." Lalu ia pergi. Dan untuk pertama kalinya sejak sore tadi, Laila berhenti menangis. Bukan karena bahagia, tapi karena ada satu pertanyaan yang tiba-tiba memenuhi pikirannya. Siapa sebenarnya pria itu? Esok paginya, Laila membuka pintu untuk mengambil koran dan hampir menabrak Dante yang sedang berdiri di depan pintunya dengan 2 cangkir kopi. "Aku terlalu banyak bikin," katanya datar. "Sayang kalau dibuang." Laila menatap cangkir itu, lalu menatap wajahnya. Tidak ada senyum gombal, tidak ada basa-basi, hanya tatapan tenang yang entah kenapa justru membuat dadanya sesak. Mereka duduk di lantai koridor, punggung bersandar ke dinding, bahu hampir bersentuhan. "Kamu kerja apa?" tanya Laila. "Bisnis keluarga." "Bisnis apa?" Dante menoleh. 1 detik, 2 detik. "Yang membosankan," jawabnya. Lalu tersenyum tipis untuk pertama kali. Laila ingin bertanya lebih, tapi ada sesuatu dalam senyum itu yang membuatnya memilih diam. Sebuah senyum yang menyimpan sesuatu, seperti pintu yang terkunci rapat dari dalam. Sore harinya, Laila tidak sengaja melihat nama lengkap di surat yang jatuh dari tas Dante. Dante Arkananta Wiryawan. Laila membeku. Wiryawan, nama konglomerat terbesar di kota ini. Nama yang ada di setiap gedung, setiap berita bisnis. Apa yang ia lakukan di apartemen biasa seperti ini? Malam itu hujan deras. Listrik apartemen tiba-tiba padam. Laila duduk dalam gelap ketika pintu diketuk pelan. "Kamu punya lilin?" Suara Dante. Ia masuk membawa senter kecil. Cahayanya redup, membuat bayangan panjang di dinding. Mereka duduk berhadapan di lantai. Hanya meja kecil dan nyala lilin di antara mereka. "Kamu tahu siapa aku?" tanya Dante tiba-tiba. Laila tidak menjawab langsung. "Wiryawan," katanya akhirnya. Dante mengangguk pelan. "Dan kamu tidak langsung berpura-pura tidak tahu. Aku suka itu." "Kenapa kamu di sini, Dante? Kamu bisa tinggal di mana saja." Ia menatap nyala lilin. Kadang orang kaya pun butuh tempat di mana tidak ada yang menginginkan nama belakangnya. Laila merasakan sesuatu bergeser dalam dadanya. Ini bukan pria sombong yang ia bayangkan. Ini seseorang yang lelah, tanpa sadar, tangan mereka hampir menyentuh di atas meja. Listrik menyala kembali. Mereka sama-sama menarik tangan, lalu tertawa canggung. Tapi tawa itu berhenti ketika HP Dante berbunyi. Ia melihat layarnya, ekspresinya berubah dingin dalam 1 detik. Ia berdiri. "Aku harus pergi." Dan sebelum Laila sempat bertanya, Dante sudah hilang di balik pintu, meninggalkan 1 pertanyaan yang membakar. Siapa yang menelepon dan mengubah segalanya dalam 1 detik? Keesokan harinya, Laila melihatnya sendiri. Seorang wanita cantik dengan gaun merah berdiri di lobi apartemen. Sempurna, dingin, dan berbicara dengan Dante dengan jarak yang terlalu dekat untuk disebut sekadar kenalan. Laila berbalik hendak pergi, tapi Dante melihatnya. "Laila, maaf, aku tidak mau mengganggu," kata Laila cepat terus berjalan. Malam itu tidak ada ketukan, tidak ada kopi, tidak ada suara musik dari sebelah, sepi yang aneh, lebih menyakitkan dari keributan manapun. Jam 1 dini hari, ada pesan masuk dari nomor tidak dikenal. Wanita itu tunanganku, yang dijodohkan keluarga, bukan pilihanku. Laila menatap layar lama sekali. Jarinya bergerak hendak membalas, lalu berhenti. Karena tepat saat itu, ia teringat Raka, tunangannya sendiri yang pergi tanpa penjelasan. Apakah mereka sama? Atau justru, Dante adalah sesuatu yang benar-benar berbeda? Laila meletakkan HP-nya, tapi matanya tidak bisa tertutup. Di luar, dari balik dinding tipis itu, ia bisa mendengar Dante masih terjaga. Langkah kakinya mondar-mandir, seperti seseorang yang sedang berjuang melawan sesuatu. Badai kembali datang,
Kali ini lebih keras, dan kali ini bukan hanya hujan. Laila membuka pintu karena mendengar suara keras dari kamar Dante. Ia ragu sebentar, lalu mengetuk. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi, pintu terbuka sendiri, tidak terkunci. Dante duduk di lantai, punggung bersandar ke sofa, kepala tertunduk. Di mejanya ada dokumen berserakan dan satu gelas yang sudah terjatuh. Dante, ayahku mau menarik semua aset kalau aku tidak menikahi Sekar bulan depan, katanya tanpa menoleh. Suaranya datar, terlalu datar untuk seseorang yang baik-baik saja. Laila masuk perlahan. Ia duduk di lantai, di sampingnya dengan jarak yang sopan, namun terasa sangat dekat dalam kesunyian itu. Dan kamu mau? Aku tidak tahu lagi apa yang aku mau. Ia menoleh. Untuk pertama kali, matanya tidak terjaga, terbuka, lelah, dan jujur. Sampai 3 minggu lalu, mereka tidak perlu menjelaskan apa maksud 3 minggu lalu. Keduanya tahu, badai di luar semakin keras, Laila tidak pulang. Mereka berbicara sampai dini hari, tentang keluarga, tentang luka, tentang pilihan yang tidak pernah terasa seperti milik sendiri. Dan ketika Laila akhirnya tertidur di sofa, Dante hanya menatapnya lama dalam kegelapan. Besok segalanya akan berubah karena seseorang telah memotret mereka dari luar jendela. Bagian terakhir akan segera hadir. Foto itu tersebar sebelum subuh. Calon pewaris Wiryawan dan wanita misterius skandal di apartemen rahasia. HP Dante tidak berhenti berdering. Laila terbangun melihat namanya di berita yang ia bahkan tidak tahu bagaimana bisa ada di sana. Aku minta maaf, kata Dante. Ini bukan salahmu, tapi ini hidupku yang kena, jawab Laila pelan. Hening. Lalu Dante melakukan sesuatu yang tidak ia rencanakan. Ia meraih tangan Laila. Beri aku satu alasan untuk melepas semua ini, nama itu, kontrak itu, semuanya. Laila menatapnya. Aku bukan alasan yang cukup, Dante. Bukan kamu yang jadi alasannya, katanya pelan. Tapi perasaan ini, yang pertama kali terasa nyata dalam hidupku. Di luar mobil keluarga Wiryawan sudah terparkir di depan gedung. Dante menatap pintu, lalu menatap Laila. Dan untuk pertama kali dalam hidupnya, ia tidak bergerak ke arah yang diinginkan keluarganya. Karena ada hal-hal yang lebih mahal dari warisan. Dan malam itu, Dante akhirnya tahu. Apa itu? Tamat, terima kasih sudah membaca hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe untuk cerita selanjutnya.